مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Ya, konsep manusia menurut Al-Quran. Nah, kita masuk pada proses penciptaan manusia. Kita tahu bahwa dalam Islam ya, atau dalam agama, Allah adalah pencipta segala yang ada di muka bumi ini. Allah lah yang menciptakan alam semesta ini, ya, termasuk juga manusia. Nah, pertanyaan tentang bagaimana proses terjadinya manusia itu, yang pasti adalah manusia itu memang diciptakan dari tiada menjadi ada. Di dalam surah Al-Baqarah misalnya Allah katakan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Dari ayat ini jelas bahwasanya manusia itu asalnya adalah dari mati, dari tiada. Kenapa kamu kafir kepada Allah, kata Allah, padahal dulu kamu itu adalah mati. Wa kuntum amwatan fa ahyaakum, kemudian kami hidupkan kamu. Tsumma yumitukum, kemudian kami matikan kamu. Tsumma yuhyikum, dan kami hidupkan lagi. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kalian semua akan kembali. Jadi manusia itu dari ketiadaan menjadi ada, dari kematian menjadi hidup, lalu kemudian nanti mati lagi. Jadi manusia itu punya dua kehidupan dan dua kematian. Kematian yang pertama adalah pada saat manusia memang belum ada, belum terlahir, sebelum ditiupkan ruh ke dalam janin, itu ketiadaan manusia. Lalu kemudian manusia itu ada ketika ditiupkan ruh ke dalam janin. Dimulailah suatu fase kehidupan, dimulai dari alam rahim. Sebelumnya manusia itu berada di alam arwah. Cuma kan kita tidak tahu ketika kita berada di alam arwah berapa juta tahun yang lalu atau berapa miliar tahun yang lalu, kita tidak tahu. Karena pada saat kita berada di alam arwah itu disebut dengan zaman azali. Zaman azali itu adalah zaman memang belum ada segala sesuatu, termasuk juga waktu juga belum diciptakan. Jadi tidak ada yang mengetahui kapan itu. Baru setelah manusia itu ditiupkan ruhnya ketika umur janin 4 bulan, disitulah kemudian baru ada kehidupan dalam janin. Lalu beradalah manusia itu hidup di alam rahim. Setelah itu keluar dia ke dunia ini, maka dia mulai hidup fase yang kedua. Fase yang berikutnya itu fase kehidupan di dunia. Inilah yang kemudian disebut dengan kehidupan pertama. Lalu kemudian nanti begitu ajalnya tiba, itulah kemudian disebut dengan kematian yang kedua. Ya. Lalu kemudian setelah itu ketika dibangkitkan di padang mahsyar, itulah kemudian kehidupan yang kedua. Dan pada saat itu kemudian manusia akan ditentukan oleh Allah apakah dia ada di sebelah kanan ya, atau kelompok kanan, atau di sebelah kiri. Kelompok kanan itu adalah gambaran tentang para penghuni surga, kelompok kiri gambaran para penghuni neraka. Nah, jika kita lihat ya, redaksi yang Allah gunakan ketika Allah menciptakan Nabi Adam sebagai manusia pertama yang diciptakan, yang sudah disempurnakan, dan kemudian dengan menciptakan manusia selain Adam, maka kita akan lihat bahwasanya Allah ketika menciptakan Adam menggunakan redaksi, yaitu kata ganti aku. Ini memberikan kesan, memberikan petunjuk bahwasanya ketika Allah menciptakan Nabi Adam, ya Allah tidak melibatkan pihak lain. Tapi ketika menciptakan manusia selain Adam, Allah pergunakan kata kami. Hal ini menunjukkan bahwasanya Allah melibatkan pihak lain ketika menciptakan manusia selain Adam.
Tapi ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah tidak merinci di dalam Al-Quran itu bagaimana proses terciptanya Adam. Allah hanya mengatakan misalnya dalam surah Shad atau dalam surah Al-Hijr itu, ya, itu bahwasanya bahan dasar Nabi Adam itu adalah dari tanah kering, bin turabi. Setelah itu disempurnakan, baru setelah itu ditiupkan ruh, barulah kemudian Nabi Adam itu hidup. Itu prosesnya. Jadi prosesnya tidak rinci. Nanti ketika Allah menjelaskan tentang proses bagaimana menciptakan manusia selain Nabi Adam, maka dijelaskan secara rinci, mulai dari janin, ya, mulai dari sebelum terbentuknya janin, mulai dari bakal janin, spermatozoid, ya, bertemu dengan ovum. Ya, spermatozoid itu dalam Quran diistilahkan dengan nutfah atau min sulalatin min tin. Ya. Kami ciptakan kamu, kata Allah, min sulalatin min tin, ya, dari saripati tanah, atau mimma indafik, dari air yang memancar, yaitu air mani atau sperma, atau min nutfah. Ya, nutfah itu adalah juga saripati tanah, air mani. Air mani itu adalah saripati tanah. Jadi makanan-makanan yang dimakan oleh manusia yang tumbuh dari tanah itu menghasilkan sperma. Nah, di dalam surat Al-Mu'minun itu Allah menjelaskan cara rinci. Nutfah, ya, itu adalah tetesan cairan yang mengandung janin pria dan wanita, kemudian tersimpan di dalam rahim. Ketika bertemu antara sperma dengan ovum, lalu disimpan di dalam tempat yang kokoh, yaitu di rahim. Lalu kemudian tumbuhlah cairan itu, kemudian membentuk embrio, yaitu alaqah, segumpal darah atau sekerat darah, yang kemudian tersimpan dalam rahim itu kira-kira umur 24 sampai 25 hari. Itulah fase alaqah, ya, segumpal darah. Lalu kemudian setelah itu, ya, barulah mudghah, fase mudghah, yaitu segumpal daging yang berumur kira-kira 26 sampai 27 hari di dalam rahim. Baru kemudian dari mudghah, kemudian fase berikutnya adalah al-izamah. Izamah artinya tulang belulang. Allah sertakan tulang belulang. Lalu kemudian baru tulang belulang itu dibungkus dengan daging. Nah, tapi ini belum ada kehidupan karena masih di bawah 4 bulan. Ketika janin itu sudah berumur 4 bulan, barulah, ya, berdasarkan hadis Nabi SAW, barulah kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam janin. Setelah ditiupkan ruh itu, lalu kehidupan itu mulai ada. Jadi kehidupan janin itu mulai ada di 4 bulan, bukan di 7 bulan. Nah, tapi kalau di kita itu biasanya doa ada 7 bulanan, ya. Padahal kalau, ya, logikanya kalau memang itu misalnya dibenarkan, ya, itu berarti yang lebih afdol itu kan 4 bulan, karena baru janin itu ditiupkan ruh. Tapi ya itulah hebatnya kita, ya. Orang barat baru di 1 bulan, kita udah di 7 bulan. Ya. Orang barat baru mendarat di 1 bulan, kita udah 7 bulan. Baik, itu 4 bulan ditiupkan ruh, dan kemudian dicatat 4 hal. Kata Rasul dicatat 4 hal. Terkait dengan apa? Dengan takdir orang itu, ya, apa ajalnya, kemudian kehidupannya apakah baik atau buruk, ya.
akhir kehidupannya, termasuk amal perbuatannya, termasuk misalnya persoalan rezeki, itu kan termasuk semua persoalan rezeki, itu ditentukan, sudah ditulis oleh malaikat.